Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konbanwa minasang, o genki desu ka? Kali ini kita mau melanjutkan pembahasan tentang buku dari modul IM Japan, memasuki bab 4. Di bab 4 ini kita akan belajar tentang kata kerja. Mungkin teman-teman sadar bahwasanya dari bab 1 sampai bab 3 kita nggak belajar tentang kata kerja sama sekali. Oke, sebelum memasuki pelajaran, jangan lupa berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Oke, di sini sekarang cuacanya 7 derajat, jam 3 pagi. Ini langsung saja ya, kita memasuki bab 4. Yang pertama ada contoh Getsuyo Bikara Doyobi Made Hatara Kimas. Bekerja dari hari Senin sampai hari Sabtu. Getsuyobi itu artinya hari Senin, Doyobi hari Sabtu, Hatara Kimas itu bekerja. Jadi kita akan belajar tentang kata kerja. Di sini kata kerjanya adalah bekerja, yaitu Hatara Kimas. Nah, nanti untuk perubahan kata kerjanya udah dilampirkan di file terpisah. Jadi nanti jadinya kayak gini untuk kata kerja. Jadi kata kerja itu ada bentuk yang belum terjadi, bentuk lampau atau yang sudah terjadi, bentuk negatif juga bentuk negatif lampau. Jadi perbedaannya itu cuma ada di lampaunya aja, perubahannya masta. Oke, seperti itu ya untuk perubahannya. Kemudian di sini ada contoh yang pertama, Agus Susang wa Jisusedes. Agus adalah seorang peserta praktek. Di sini belum menggunakan kata kerja ya, jadi masih semuanya kata benda. Yang kedua, Getsuyo Bikara Doyobi Made Hatara Kimas. Bekerja dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nichiyobi ni yasumimasu. Libur pada atau di hari Minggu. Jadi Nichiyobi itu hari Minggu, dan di dan ni ini di artinya di atau pada. Kalau saya kerjanya hari Senin sampai hari Jumat, jadi Sabtu Minggu libur. Oke, berikutnya Shikotowa Hachichi kara Gojihang Madedes. Bekerjanya dari jam 8 sampai jam 5.30. Shigoto itu bekerja. Kalau shigoto itu bukan kata kerja, melainkan kata benda, tapi bermakna kerja. Kemudian ada kata hang. Hang ini menunjukkan setengah, tapi di sini konteksnya adalah 30 menit. Jadi hang di sini diartikan adalah 30 menit. Kemudian ji ini adalah penyebutan untuk jam. Jadi hachichi berarti jam 8 atau pukul 8. Kemudian kara itu adalah dari, artinya made itu sampai. Maka artinya Shigotowa Hachichi kara Gojihang Madedes, bekerja dari jam 8 sampai jam 5.30. Kalau kita nyebutnya setengah 6, angka 5.30 itu setengah 6, padahal nggak ada 6-nya. Yang benar sebenarnya ya 5.30, jam 5 lebih 30 menit. Kemudian Hiruyasumi wa Junichi kara Junichi Yonju Gofung Madedes. Istirahat siangnya dari jam 12 sampai jam 12.45. Hiruyasumi itu istirahat siang. Kemudian di sini ada Yonju Gofung. Fung itu menunjukkan menit ya. Jadi ini istirahatnya 45 menit dari jam 12 sampai 12.45. Kalau saya istirahatnya 40 menit di perusahaan saya. Kalau shift pagi 12 sampai 12.40. Kalau shift malam jam 12.10 sampai jam 12.50. Nah, untuk
Untuk jam, untuk tabel jam sama menit juga hari itu sudah ada di lampiran ya, tinggal dibaca saja. Kemudian di bawahnya Sato Sangwa Gakuse Desu. Sato adalah seorang pelajar atau siswa. Mainichi Benkyo shimasu, setiap hari belajar. Mainichi itu setiap hari. Benkyo shimasu itu belajar. Karena ada mas, berarti ini udah pasti kata kerja. Jugyo wa 9 kara desu. Yoji ni owarimasu. Pelajarannya dari jam 9. Selesai pada pukul 4 atau di jam 4. Jadi owarimasu ini kata kerja, artinya selesai. Kara ini partikel dari. Ketika kita mau ngomong jam, itu partikelnya menggunakan ni. Nah, fungsi partikel ini ya macam-macam. Ada yang menghubungkan kata benda, ada yang sebagai penanda subjek. Nah, ni di sini adalah menunjukkan waktu. Untuk jam juga termasuk hari, ini juga menggunakan ni. Nichiobi ni yasumimasu, yoji ni owarimasu. Seperti itu. Kemudian bawahnya Sato Sangwa yorumu benkyo shimasu. Saudara Sato malam juga belajar. Yoru itu artinya malam. Kino no bangwa shichichi kara 9 made benkyo shimashita. Kemarin malam belajar dari jam 7 sampai jam 9.30. Kino itu artinya kemarin, bang itu juga malam. Nah, di atasnya yoru itu juga malam. Jadi di sini ada catatan bahwasanya malam bisa pakai bang atau yoru, tergantung konteksnya bagaimana. Benkyo shimashita ini adalah bentuk lampau dari kata kerja mas. Jadi pakainya masita. Ya, masita sudah ada di tabel perubahan kata kerja juga. Sudah dilampirkan, nanti dibaca saja. Nah, kenapa sih bisa kok tahu ininya masta? Karena ada kinau, percakapannya ini si pembicara mengatakan kata kinau. Jadi karena sudah ada kata kemarin, maka kata kerjanya juga harus lampau. Gitu. Kemudian konbang wa hajijikara, ini konbang wa ya, bukan selamat malam maksudnya ini. Konbang wa hajijikara jujimade benkyo shimasu. Konbang itu artinya malam ini. Malam ini akan belajar dari jam 8 sampai jam 10. Nah, ini cuma benkyo shimasu, tapi di atasnya itu benkyo shimashita. Berarti yang bawah ini udah jelas bukan bentuk lampau, yang artinya sesuatu ini belum terjadi karena masih benkyo shimasu. Jadi belum dilakukan belajarnya ini. Makanya di sini ada kata konbang. Konbang itu malam ini. Kemudian dadang sangwa kesa shichichi ni okimashita. Dadang tadi pagi bangun pukul 7. Kenapa kok tadi pagi? Ya karena ada kesa. Kesa itu artinya tadi pagi. Kemudian karena sudah terjadi, maka bentuknya lampau. Seperti itu. Jadi lampau ini adalah ketika kita mengatakan sesuatu dan sesuatu itu sudah terjadi. Di sini sudah terjadinya, tandanya adalah tadi pagi. Berikutnya, kujikara rokujimade hatarakimashita. Telah bekerja dari jam 9 sampai jam 6. Jadi kerjanya dari jam 9 sampai jam 6. Nah, di sini nggak ada penanda waktunya, nggak kayak kesa, kino, atau yube tadi malam, itu nggak ada. Tapi ini karena pakai tak, berarti konteksnya udah pasti dia menceritakan sesuatu yang sudah dia lakukan. Begitu. Jadi tanpa ada penanda waktu seperti tadi malam, tadi pagi, atau kemarin, itu bisa dihilangkan. Tinggal kita langsung menambahkan masta. Berarti orang yang diajak bicara itu udah tahu bahwasanya apa yang dia bicarakan itu sudah dilakukan. Yang saya blok kuning ini adalah tanda bahwasanya itu lampau. Dadang sangwa kyo benkyo shimasen deshita. Dadang hari ini nggak belajar. Di sini ada benkyo shimasen deshita. Ini adalah bentuk
lampau tapi dinegatifkan. Di sini ada maseng, benkyo shimaseng, itu menandakan negatif. Sementara bentuk kata kerja negatif yang dilampaukan atau bentuk lampu yang dinegatifkan itu rumusnya adalah maseng desta ini. Jadi maseng desta ini merupakan format dari bentuk negatif lampau. Kalau cuma bentuk negatif saja, ini cuma maseng. Kalau bentuk lampau saja cuma masta. Karena ini negatif lampau, maka bentuknya menjadi maseng desta. Begitu, jadi ada tidak memakai masta, tapi makanya desta. Ini yang agak perlu diperhatikan. Jadi di sini tidak menggunakan masta lagi, tapi menggunakan desta lampaunya. Gitu. Kata benda dinegatifkan artinya itu bukan. Misalkan sukue itu meja. Sukue deware maseng berarti bukan meja. Kalau kata kerja itu maka artinya tidak. Misalkan di sini adalah benkyo shimasu. Kalau dinegatifkan menjadi benkyo shimaseng maka artinya tidak belajar. Benkyo shimasu belajar, benkyo shimaseng itu tidak belajar. Jadi dalam mengartikan agar tidak membingungkan aja, kalau kata benda itu pakainya bukan, kalau kata kerja itu tidak, kalau bentuk negatif ya. Berikutnya yoru juichi jini nemasta, malam tidurnya jam 11. Ini berarti udah diceritakan karena nemasta, nemas itu tidur. Nah di sini ada masta, berarti udah pasti dia udah terjadi tidurnya, udah dia menceritakan sesuatu yang udah dia lakukan. Makanya nemasta. Nggak perlu dikasih tadi juga nggak apa-apa. Nggak perlu dikasih sudah tidur jam 11 itu nggak apa-apa, nggak usah dikasih sudah. Udah pasti karena ada mastanya itu udah pasti tahu bahwasanya itu mengandung kata sudah atau telah. Oke, di sini ada shitsumon atau pertanyaan. Ini adalah intronya di sini. Nah, di bawahnya adalah pertanyaannya. Jadi kita disuruh jawab. Agususan wa nan yobi kara nan yobi made hatarakimasu. Nan yobi itu artinya hari apa? Ya, jadi artinya Agus kerjanya dari hari apa sampai hari apa? Nah, tadi di sini sudah dijelaskan bahwasanya Agus kerja dari hari Senin sampai Sabtu. Hiruyasumi wa nanji kara nanji made desu ka? Istirahat siangnya dari jam berapa sampai jam berapa? Nanji itu jam berapa, nanyobi itu hari apa. Maka kalau nanji kara nanji made, jam berapa sampai jam berapa. Istirahatnya Agus jam berapa tadi? Istirahatnya yaitu jam 12 sampai 12.45. Berikutnya nomor 3, jugyo wa nanji kara nanji made desu ka? Pelajarannya dari jam berapa sampai jam berapa? Di sini pelajarannya kujikara des yojini owarimasu, dari jam 9 dan yojini owarimasu, selesai pada pukul 4. Sato sang wa kino no yoru nanji kara nanji made benkyo shimasu ka? Nah, karena ada pertanyaan kino, maka ini ya harus mengikuti. Ketika suatu kalimat itu menggunakan ada tanda lampaunya seperti kino yang berarti kemarin, maka pertanyaannya juga dilampaukan seperti itu. Jadi artinya saudara satu kemarin malam kino no yoru belajar dari jam berapa sampai jam berapa. Satu belajar dari jam kino no bang wa shichi jikara kujihang made, jam 7 sampai jam 9.30. Di sini pertanyaannya kino no yoru. Tapi di sini di bagian atas di intronya itu kino no bang itu artinya sama aja. Kino no bang sama kino no yoru itu sama aja. Begitu. Kemudian yang nomor 5, dadang sangwa kesa nanjini okimasu taka. Dadang tadi pagi bangun jam berapa? Nah, di sini dadang bangunnya jam 7. Shichi jini okimasu. Ini ya.
Nih, ini juga mastaka pertanyaannya karena di sini ada kesa. Dadang sangwa yuru nanjini ne mastaka, dadang malam tidur jam berapa? Nah, ne mastaka ini lampau, tapi nggak ada tanda-tandanya, keterangan waktunya itu nggak ada. Nggak seperti kesa sama kinunya itu nggak ada. Tapi karena pakai ini berarti udah jelas dia menanyakan sesuatu yang sudah lampau. Nah, dadang tidurnya itu jam 11 nih pertanyaannya. Begitu. Ini dari intronya, kita akan masuk ke bunponya ya. Bunpo yang pertama itu adalah nani jides. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya ji itu menunjukkan arti pukul atau jam. Maka nani jides artinya jam titik-titik. Contohnya, ima nanji deska, sekarang jam berapa atau pukul berapa. Ima itu artinya sekarang, nanji itu jam berapa. Jawabannya shichichi des, jam 7. Apakah di Jepang menggunakan jam, misalkan jam 1 jam 13? Di Jepang itu nggak pakai kayak gitu, tapi pakainya tanda AMPM ya. Jadi di Jepang itu menggunakan goseng sama gugu. Tapi lebih mudahnya pakai Ji aja, nggak usah pakai AMPM, cukup angka plus Ji itu udah paham. Kemudian yang kedua, titik-titik mas atau maseng. Berarti mas itu sesuatu yang belum terjadi atau akan dilakukan, dan maseng itu negatif. Maseng itu adalah bentuk negatif. Formatnya tinggal dilihat aja di tabel. Ini bunpo ini fungsinya untuk membuat kata kerja negatif atau positif. Nah, nomor 1 itu bunpo tentang menanyakan jam atau mengenai jam. Contohnya yang bunpo 2 nomor 1 ini, dadang sangwa mainichi hatarakimasu? Apakah dadang tiap hari itu bekerja? Hai, mainichi hatarakimasu. Ya, setiap hari bekerja. Nah, di sini hatarakimasu itu berarti seperti yang dibicarakan tadi, sesuatu yang belum terjadi. Nah, kalau mainichi itu nggak mungkin lampau, karena itu sesuatu yang bakal terjadi lagi di masa depan. Makanya ketika menggunakan mainichi setiap hari itu kita tidak menggunakan lampau, karena bukan lampau berarti kita menggunakan bentuk biasa atau bentuk positif ini mas, jadi menggunakan mas ya. Jadi bukan mainichi hatarakimasu taka, apakah setiap hari sudah bekerja, itu bukan. Jadi kalau mainichi penggunaannya ya tetap pakai hatarakimasu. Nomor 2, Suzuki sang wa asta wa hatarakimasu ka? Apakah saudara Suzuki besok bekerja? Jawabannya iye hatarakimaseng, enggak kerja. Asta itu besok. Maka di sini jawabannya juga pertanyaannya juga pakai mas, karena ini ada tandanya besok. Ini udah jelas sesuatu yang bukan lampau besok. Karena di sini pertanyaannya udah jelas bukan lampau, maka di belakang juga bukan lampau. Meskipun ini negatif, jadi nggak dilampaukan. Iye hatarakimaseng. Nah, ketika kita menjawab suatu pertanyaan, iye jodohnya berarti negatif, hai jodohnya positif. Jadi jangan iye positif. Misalkan iye hatarakimasu. Misalkan ada orang nanya gini, kemarin nggak kerja. Nggak kerja, maksudnya itu dia masuk bekerja. Bukan pemakainya bukan seperti itu. Tapi kalau iya ya berarti positif, kalau iya ya berarti dinegatifkan. Seperti itu ya. Kalau di bahasa Indonesia kan bebas. Misalkan enggak, dia kerja kok. Berarti kan yang pertama udah enggak tapi dia positif belakangnya. Itu di bahasa Jepang kayak gitu tidak tepat pemakaiannya. Kemudian yang nomor 3, titik-titik masta maseng desta. Nah, yang nomor 3 itu mengajarkan tentang gimana sih kata kerja ini kalau lampau gitu. Yang nomor 2 itu bentuk positif negatif. Nah, yang nomor 3 ini bentuk lampau tapi ada juga yang negatif. Atau lampau positif, lampau negatif gitu aja ya, biar gampang.
Oke, nomor 1. Ari-san wa kino benkyou shimashita ka? Hai, benkyou shimashita. Apakah Ali kemarin belajar? Ya, kemarin belajar. Karena di sini kemarin berarti pertanyaannya udah jelas pakai masta. Masta ini, dan jawabannya juga begitu. Jawabannya juga masta. Oke, berikutnya contoh yang nomor 2. Kino benkyou shimashita ka? Iye, benkyou shimasen deshita. Apakah kemarin belajar? Enggak, kemarin enggak belajar. Karena udah jelas pertanyaannya juga lampau, maka jawaban negatifnya pun harus lampau. Benkyou shimasen deshita. Untuk format negatif lampau ini shimasen deshita. Gitu. Kemudian yang nomor 4. Jikang ni titik-titik mas atau masta. Nah, jikang ini maksudnya adalah jam. Jadi pukul berapa, jam berapa, begitu. Kata kerjanya itu bebas. Mas ini ya, mas ini adalah maksudnya kata kerja yang dipakai itu bebas. Kemudian partikelnya itu ni. Partikel ni ini adalah partikel yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Entah di sini itu jam ataupun nanti hari itu bisa. Agus-san wa mai asa nanjini okimasu ka? Yojini okimasu. Agus tiap hari bangun jam berapa? Bangun jam 4. Mai asa itu setiap pagi. Karena setiap pagi sesuatu yang berulang, maka itu nggak mungkin lampau. Jadi pertanyaannya ya okimasu. Nomor 2. Dadang sangwa kinono bang nanjini nemashita ka? Jujini nemashita. Saudara Dadang kemarin malam tidur jam berapa? Tidur pada pukul 10. Karena pertanyaannya negatif, maka jawabannya juga nemashita, negatif. Begitu. Berikutnya yang nomor 5. Ini menggunakan hari. Kalau yang nomor 4 bunpunya itu menggunakan waktu. Yang nomor 5 itu syaratnya adalah hari. Ya, pada hari titik-titik. Kalau nomor 4 itu jam titik-titik. Contohnya watashi wa nichiyobi ni yasumimasu. Saya libur pada hari Minggu. Yasumimasu libur, nichiyobi hari Minggu. Jangan lupa partikelnya nih ya. Nomor 2. Kinono doyobi ni hatarakimashita. Sabtu kemarin ya. Ini kemarin kino. Sabtu hari doyobi hari Sabtu. Berarti Sabtu kemarin. Karena ada untuk merangkai kata benda, maka wajib kata benda. Kinono doyobi. Partikelnya jangan lupa nih. Hatarakimashita kemarin bekerja, kemarin Sabtu bekerja. Seperti ya. Jadi partikelnya di sini ada no sama ni. Ni ini berfungsi sebagai jodohnya hari Sabtu. No ini berfungsi untuk menggabungkan antara kino dan hari Sabtu. Berikutnya yang nomor 6. Titik-titik kara, titik-titik made, titik-titik mas. Melakukan sesuatu dari titik-titik sampai titik-titik. Contohnya, Agus-san wa junichi kara ichichi made yasumimasu. Agus istirahat dari jam 12 sampai jam 1 siang. Nah, yasumimasu itu istirahat. Tapi juga bisa berarti libur bekerja, maksudnya itu cuti gitu. Jadi Agus ini istirahatnya sejam. Kalau perusahaan saya yang dulu itu 1 jam, tapi yang sekarang itu 40 menit. Oke, nomor 2. Kesa shichichi kara kuji hangmade benkyou shimashita. Tadi pagi belajar dari jam 7 sampai jam 9.30. Ya, karena ada tadi pagi kesa, maka jangan lupa di sini pasti lampau juga.
nani kara made des, dari atau sampai pukul. Pertama contohnya Jugyo wa nanji kara desu ka, pelajarannya dari jam berapa? Kuji kara desu, dari jam 9. Shigoto wa nanji made desu ka, bekerja sampai jam berapa? Shichi hang made desu, sampai jam 7.30. Yang nomor 3, Hiruyasumi wa nanji kara nanji made desu ka, istirahat siangnya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 12 kara ichichi made desu, dari jam 12 sampai jam 1. Kesimpulannya, kita sudah belajar tentang kata kerja. Nah, kata kerja itu bisa berubah menjadi negatif dan juga lampau. Kata kerja itu kalau dilampaukan maka akan menjadi masta. Kalau dinegatifkan maka menjadi maseng. Nah, negatif kalau dilampaukan maka menjadi maseng desta. Itu ya. Jadi pertama kita belajar tentang perubahan bentuk menjadi lampau, menjadi negatif, lampau. Kemudian kita juga udah belajar tentang kara sama made. Kara itu artinya dari, made itu sampai. Ya. Kemudian untuk jam itu pukul, ji ya, bahasa Jepangnya itu ji. Kalau menit itu fung. Kalau untuk hari itu yobi. Silakan dipelajari, dibaca di lampirannya juga. Oke, tetap semangat dalam belajar bahasa Jepangnya. Semoga yang mau ikut tes ke Jepang, baik itu EM Jepang ataupun yang jalur SO swasta, pokoknya semangat, jangan menyerah sampai kamu tiba di Jepang. Oke, semoga dilancarkan belajarnya, semoga dilancarkan semua usaha dan prosesnya. Oke, Nihongo no Benkyou Dewa Ganbatte Kudasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matasta.